membahas tentang menikmati hidup sebagai sandwich gen. Kalau Heeh. secara sepintas ya Om, aduh sebagai sandwich gen nih gimana mau nikmatin gitu, rasa kurang gitu Om. Aduh. Dengan Islam itu seperti apa sih Om? Oke. Jadi gini ya, eh, semua tuh yang namanya takdir ya takdir lah. Itu udah titik nggak ada koma ya. Makanya kan kita apa disuruh berpuasa itu agar kita jadi orang yang bertakwa kan, ya kan? Diwajibkan pada kamu berpuasa kamu jadi bertakwa itu dasarnya gitu. Jadi waktu puasa bulan Ramadan kesempatan kita buat ya introspeksi ya, ngelihat ke kaca apa yang terjadi sama diri kita, merenung segala macam gitu ya. Nah, jadi kalau kita balik ke yang namanya maqasid asyariah, tujuan dari syariah yang ditulis oleh Ibnu Khaldun, itu yang pertama menjaga mal atau harta. Yang kedua itu menjaga nasal dan nasab. Itu artinya yang satu itu keturunan ke atas, satu keturunan ke bawah. Gitu. Artinya apa? Memang dari kacamata agama Islam ya, udah nyatakan bangkit bahwa kita itu bertanggung jawab ke orang tua kita dan ke anak kita. Oke. Khusus laki-laki ya. Perempuan juga, tapi jangan Melisa merasa, wah laki gitu. Enggak, tapi memang laki-laki ditakdirkan jadi imam. Jadi ya, apa boleh buat lah, harus terima ya. Ya. Jadi itu mengtakdirkan semacam itu. Karena tadi semacam itu, maka laki-laki itu juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan rezeki. Kesempatan. Oke. Tinggal dia mau nyari apa enggak. Gitu. Kalau dia mau nyari, dikasih. Kemudian kalau dia bersyukur, ditambah. Jadi Oke. yang pertama itu pastikan bahwa ya kita harus bersyukur dulu. Kita merasa gitu kita dapat kesempatan untuk apa ngurusin orang tua, ngurusin saudara, jangan ngomel. Ya nasib gue kok begini. Enggak, justru dibalik. Wah, ini kejadian begini menurut ajaran agama Allah pasti ngasih sama aku apa rezeki yang cukup nih. Hmm. Nah, kalau sekarang belum cukup, kenapa ya? Apa yang harus aku kerjakan? Gitu mikirnya. Bersyukur dulu, berterima kasih dulu, jangan ngomel dulu. Karena kalau dengan ngomel nggak solutif deh, nggak solutif kalau ngomel. Kalau bersyukur dulu solutif, hati jadi tenang, pikiran dia terbuka, dan muka kita juga bersinar-sinar untuk ketemu orang. Jadi orang ketemu kita seneng, bukan ketemu itu, aduh ini orang ada apaan nih, males gue ketemu nah gitu. Mukanya bersenang gitu, kalau glowing gitu, nggak usah pakai serum, nggak usah pakai lotion, udah glowing sendiri gitu. Itu yang Betul. pertama ya, yang pertama. Jadi bersyukur dulu. Hmm. Yang kedua, kita belajar. Orang tua kita ini jadi begini, akibatnya kita jadi kena sandwich itu karena apa? Karena mereka nggak punya rencana keuangan. Karena itu jangan ikut-ikutan mereka dong. Sekarang kita kan kondisi yang seperti ini nih, wah dapat ujian, dapat kayak jalan di atas apa jalan yang kecil gitu, wah gimana gitu. Punya rencana dulu dong, punya rencana dulu yang harus itu. Rencana harus punya yang rencana yang bagus itu. Kenapa? Sehingga kita nanti tidak jadi beban anak kita. Jangan terus berkelanjutan. Habis orang tua kita bikin kita jadi dengan sandwich, gantian kita sekarang dengan sandwich. Wah, kalau begitu sih itu turun temurun ya nggak seru dah, nggak seru lah. Nggak barokah, nggak barokah. Yang kedua. Nah, yang ketiga harus pikirin berapa alokasi untuk bantu mereka. Nah, ini yang berat nih. Kadang-kadang kita suami istri juga bisa berdebat tuh, berapa alokasi. Rasulullah dulu udah ngajarin ke sahabat-sahabat Rasulullah. Ada sahabat yang mau menghibahkan semua hartanya waktu Oke. di Madinah. Dilarang, Oh, nggak boleh. buat aturan maksimum cuma sepertiga. Oke. Jadi kalau sekarang punya uang 100, ya, 90 lah, jangan 100, 90, 30 kita kasih buat orang tua, buat segala macam sedekah, apapun namanya. Hmm. Yang 30 itu nanti diganti sama Allah berlipat ganda. Gitu. Jadi katakan tinggal 60, ya. Waktu kita membagi yang 60 sepertiganya, yaitu 20, datang lagi 30, 40 yang lain. Jadi akhirnya kita tambah lagi. Jadi itu uang nggak pernah kurang. Karena semakin kita bayarin gitu, tapi bayarnya harus ridho ya. Syaratnya itu. Kalau ngasih nyambil ngomel-ngomel, nggak bersyukur namanya.
Kalau bersyukur ngasihnya tuh dengan senang hati, dengan bilang sama bapak ibu, sama ayah, apa bunda, sama papa mama, papi mami. Alhamdulillah saya sudah diberi pendidikan, dilahirkan, dirawat. Sekarang kesempatan saya untuk membalas budi bapak ibu. Allah memberikan rezeki, saya berikan. Tapi bapak ibu, ayah, papa, mama, segala macam, saya hanya boleh menurut ini sepertiga. Sepertiga Nah, ya. sekarang penghasilan saya katakanlah berapa? 5 juta, 3 juta, whatever berapa ya. Hanya boleh sepertiga. Jadi sekarang dari segitu, gimana caranya papa mama, bapak ibu, papi mami, memanfaatkan itu semaksimal mungkin gitu. Saya nggak boleh lebih, bukan nggak bisa lebih, nggak boleh lebih. Nggak boleh Allah lebih. yang bilang gitu, nggak boleh. Rasulullah ngajar gitu, nggak boleh lebih. Gitu bilang gitu. Jadi enak kan? Nah, terus Udah ada kemudian sebenarnya ya. ada aturannya, ada aturannya. Berikutnya Mel, sesudah itu jangan lupa kalau orang tua bisa susah, kita juga bisa susah loh, jangan salah. Jadi minimum 10% tuh siapin tuh buat masa susah, ya. Mau dana darurat kayak, mau asuransi kayak, mau apa terserah lah, udah pada pinter-pinter. 10% gitu, ya. Sesudah 10% itu baru sisanya ya kita ya berhemat lah, kita hidup dengan bersyukur. Ya, Rasulullah juga dulu kan hidupnya kan hemat banget tuh. Rasulullah bayangin loh, itu kekasih Allah tuh, dia mau apa aja, Bisa ya tinggal Om. nadah ngomong gitu dateng, nggak kayak kita gitu. Tapi Rasulullah mau loh, gitu. Aduh, kalau mikir gitu tuh saya kadang pengen menangis kadang-kadang. Aduh, gua ini masih pakai baju keren, masih makan macam-macam segala macam. Mikir gitu, aduh sedih gitu kalau sampai kita nggak mau ngurusin orang lain ya, orang tua, apalagi ataupun anak ataupun saudara. Harus. Nah, tapi waktu ngurusin itu juga jangan lupa mereka harus bersyukur. Kenapa? Kalau mereka tidak bersyukur, tadi mereka disiksa nanti sama Allah. Kan kasihan. Kita Iya benar. bantuin mereka, mereka yang ngomel-ngomel, udah gitu mereka bukannya jadi bagus, jadi dapat siksaan. Kan kasihan banget gitu. Jadi waktu kita memberikan, kita juga ngomong, saya bersyukur ya Allah dikasih rezeki ini, saya sampaikan kepada ya siapa, ke bapak, ibu, papa, mama, atau kakak adik gitu. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan bersyukur. Ngomong gitu. Jangan nggak ngomong, ngomong gitu. Saya hanya beri sepertiga, gitu udah. Ya Nah, aduh. yang ya itu. Jadi dengan gitu, dengan itu yang kelima saya bilang itu tadi, ya hidup jadi harus harus hemat. Jadi pertama jangan lupa bersyukur dulu kita. Yang kedua kita sendiri harus punya rencana keuangan. Yang ketiga kasih tahu hanya boleh sepertiga loh, Mbak Bayin. Yang keempat 10% buat dana darurat, mau apapun namanya buat masa susah. Yang kelima, nah sisanya kita kerjakan. Mm-mm. Ada perlu buat masa depan nggak? Itu. Oh, ada perlu masa depan, ya kasih buat masa depan. Kalau sampai di situ kadang-kadang bilang, ya Om, segitu nggak bisa hidup. Saya balikin. Lo lihat ke samping kanan kiri lo. Emang ada orang yang, adakah orang lain dengan uang segitu bisa hidup? Atau kurang segitu bisa hidup? Kalau nggak ada, berarti lo nyarinya nggak jauh. Kalau nyari jauh pasti ketemu lah. Kalau Iya. orang lain bisa, kenapa lo nggak bisa? Gitu. Gitu, Mel. Oke, berarti yang pertama tadi yang aku inget tuh mindsetnya dulu ya Om ya, harus diubah. Kita harus Betul. menjadi beban, tapi sebenarnya ini tuh anugerah ya Om ya yang harus kita terima gitu kan, biar dijalankan. Betul. Mungkin nyebutnya jangan adurah gitu. Itu takdir Hadir ya Om ya. yang Oke, diberikan kita, yang kita kemudian bersyukur takdirnya begini, dikasih rezeki gitulah. Itu pertama tuh. Ya. nah Zafrans penjelasan ini juga udah dijelasin Om Iwan juga ya Om di YouTube-nya The Finance TV di Ya, apa namanya, ya, teman juga yang misalkan mau tahu nih lebih jelas dari Om Iwan bisa ditonton di YouTube channel The Finance TV. Nah Om, untuk ya, pertanyaan ya. apa namanya, dari bersyukur, terus kemudian perencanaan, dan kemudian alokasi, dan yang 1/3, kemudian yang 10%. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Om, kalau untuk investasi nih, sebagai sandwich gen itu, investasinya sebenarnya apa sih ya Om yang cocok dengan prinsip syariah?
Jadi gini ya, sebetulnya waktu kita ada di sebagai sandwich generation, kita tuh dalam kondisi yang apa namanya mungkin kritis atau sesuatu yang ada mendekati emergency situation lah ya. Jadi jangan nyari yang aneh-aneh. Ya, Jangan aman. bermimpi, ya, jangan mimpi gila-gila aja kan gitu. Wah, sampai kena binomo, sampai kena apa kripto, wah, itu salah, nggak bisa, nggak bisa. Aman gitu. Ya, ini gila, gini ceritanya gini deh, Mel. Kalau kamu lagi lari nih, kan aku suka lari, aku contoh lari lah. Sekarang janji lari katakanlah half marathon 1 kilo, ya. Tahu-tahu tengah jalan ada orang, kamu udah bawa minuman segala macam, ada orang yang kesulitan, mau pingsan atau apa, kamu kasih bantuin dia segala macam. Sesudah itu, kamu lihat, wah, gue ketinggalan nih. Orang-orang udah sampai di sana, gue masih di sini. Kalau kamu ngebut ke sana, kamu malah cedera. Kamu Hmm. lihat bahwa sekarang ini saya sudah terlambat gara-gara bantuin orang. Hmm. Nah, bantuin orang dengan sukarela, dengan ikhlas. Nah, sekarang berarti Allah, Tuhan mentakdirkan saya sekarang bukan jadi yang tercepat, bukan. Oke. Tapi mendapat hikmah membantu orang. Begitu. Jadi sesudah itu larinya bukan dikebut. Jangan dikebut. Lari jaga diri, jangan sampai kakinya kram, jangan sampai kita dehidrasi gara-gara minum udah kasih orang lain, segala macam. Gitu. Nah, ini sama. Waktu di sini, waktu investasi, cari investasi yang mendekati aman-aman aja. Jangan yang aneh-aneh dulu. Jangan aneh dulu. Kenapa? Ini lewati masa masa sulit ini lewatin gitu. Hmm. Nah, kalau sudah lewat baru bisa mikirkan yang lebih beresiko lah gitu. Tapi tadi yang saya ngomong tentang buat masa depan, kalau masa depan sih boleh aja kamu investasi di saham dengan umur kamu ya. Kalau umur-umur yang masih baru 30-an sih boleh-boleh aja. Tapi kalau udah umur 50 ya janganlah. 50 masih ngurusin ginian sih ya udahlah apa kita terima takdir aja, kita apa berhemat gitu. Kan yang masuk surga, yang bahagia kan nggak hanya orang kaya. Nah, Iya, banyak orang-orang yang bersyukur masuk surga, bahagia. Jadi nggak usah khawatir lah, nggak usah khawatir. Bahagia itu kan sebenarnya apa? Antara ekspektasi sama hasil, oke. ya kan? Kalau kamu mengekspek dapat 10, dapatnya 7, kamu kecewa. Tapi kalau kamu ekspeknya dapatnya 5, dapatnya 7, kamu bahagia. Ya, Ya kan? betul. Ya, benar Om. Itu jadi jangan dalam kondisi gini ekspektasi tinggi, jangan. Expect Ya, orang tua, saudara yang kita bantu mendoakan kita, mendoakan oke. kita, membahagia sama kita, udah gitu. Nanti yang lain jalan sendirilah, percayalah. Oke, Om jadi udah yang umur aman, segini udah. Hmm. analoginya bagus. Tadi pas lagi lari, jangan lihat orang lagi maraton terus ikutan lari sementara dirinya malah berdarah-darah ya Om ya. Lebih baik ya Iya, kamu. iya, Aduh, aman ya. aku berasa mendapat nasihat dari Om Iwan nih. Jadi aku aku sambil catat juga. Nah, Om Iwan, pertanyaan berikutnya Iya, nih. Mel, aku kan emang udah lebih tua dari kamu jauh-jauh, Mel. Wajar dong kalau ngasih nasihat ya, namanya orang tua. Wajar banget. eh Apa namanya? Nah, Hmm. sekarang ini yang banyak diharapkan oleh para sandwich gen nih Om. Gimana sih Om ya, kan mungkin kita juga nanti insya Allah punya keturunan gitu ya Om ya. Kita pengen Om Ya, memutus rantai sandwich gen ini biar keturunan kita tidak mengalami apa yang kita alami. Nah, tanya gimana nih Om? Tolong Om, kasih tahu it- kita friend. itu gini ya. Inamal amalu biniat, Ya, ya. Semua amal manusia tergantung pada niatnya. Dan sambungannya tergantung hijrah. Kalau kamu hijrah waktu itu kan Rasulullah mau hijrah dari Makkah ke Madinah. Kalau kamu hijrah untuk dengan apa mendapatkan ridho Allah, kamu akan dapat ridho Allah. Kalau kamu hijrah untuk mendapatkan harta, kamu akan dapat harta. Kamu kalau hijrah mau mendapatkan istri untuk kamu nikahi, kamu akan dapat istri. Itu hadis ya, bukan omongan Iwan ya, hadis ya. Nah, ya, di sini sama. Niat tadi buat agar memutus rantai sandwich generation itu sudah mulia sekali. Berbahagia, kalau udah punya niat seperti itu bahagia. Bersyukur, aduh alhamdulillah aku dalam kondisi begini
Allah kasih sama aku sinar terang. Aku berniat mau seperti itu. Itu aja udah hebat tuh, udah hebat banget. Jangan lupa itu hebat banget. Yang kedua sekarang, nah sekarang kalau udah niat seperti itu, apa sih langkah-langkah kita kejar? Milestone-nya apa? Jadi kalau kita niatnya, ini aku mau finish strong, katakanlah full marathon. Oke, sekarang milestone-nya apa dulu nih? Pertama, orang hidup di mana-mana itu kan ada yang namanya kan rumahku, surgaku ya. Gitu. Ya, baik. Jadi, namanya rumah itu harus selalu yang nomor satu. Usahakan sebelum umur 40, itu rumah udah lunas. Oke, amin. Kalau rumahnya kamu beli sekarang masih belum lunas, coba atur gimana, bisa nggak dipindahin ke rumah yang lain? Jual ini yang lain. Kenapa? Biar kamu yang lunas, umur 40 udah lunas dulu. Tenang, jadi kamu udah base. Jadi seperti kalau hari itu ngejar dulu, katakanlah half marathonnya lewat dulu. Nggak cedera, nggak segala macam. Lunas dulu, tak, udah. Itu umur 40 tuh. Itu, yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua, biaya yang suka nggak keruan tuh biaya kesehatan. Percayalah, aduh, alhamdulillah nih, aku sampai umur segini diberi sehat, aku harus bersyukur banget tiap sholat bersyukur, alhamdulillah, diberi sehat, biaya masalah kesehatan kecil sekali sampai umur segini. Teman-teman tuh udah ada yang dikena ring, yang di bypass, yang ini itu, waduh, kasihan banget, itu duit banyak itu, banyak di situ. Bandingin sama aku ya beda banget tuh. Nah, jadi sekarang kenapa begitu? Karena dari muda harus sudah punya hidup sehat gitu. Ada orang yang suka makan sembarangan, ada orang suka, kita lupakan. Aku ini beruntung, umur 33 Mel, waktu itu gara-gara makan nggak keruan, kolesterolku sampai 330, aku vertigo 3 hari. Aku ingat banget tuh, umur 33, kolesterol 330, vertigo 3 hari. Itu rasanya udah mau mati. Akhirnya aku bertekad, aku harus hidup sehat, makan sehat. Alhamdulillah, saat itu sampai sekarang, kolesterol terjaga, gula terjaga, segala macam. Akhirnya juga ya jantung, segala macam, organ-organ tubuh jadi lumayan. Jadi itu yang kedua tuh, pertama rumah lunas, yang kedua kesehatan, ya. Yang ketiga, biar gimana hidup perlu uang, ya, biar hidup perlu uang. Jadi carilah sesuatu yang kamu bisa invest, yang nanti kamu umur 50-an bisa kamu ambil hasilnya. Entah kamu jual, entah memberikan penghasilan pasif, apapun lah, ya. Nggak harus semua penghasilan pasif, bisa juga kamu bisa jual. Aku ini dulu umur 40-an beli macam-macam tuh. Ada tanah, ada rumah, ada apartemen. Pelan-pelan aku jual. Sekarang udah banyak yang hilang. Tapi nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu bagian investasi aku. Cara aku begitu. Cara orang bisa beda-beda. Terserah, silahkan masing-masing lah. Pilih itu. Itu yang ketiga. Kenapa itu cari penghasilan untuk umuran 55 ke atas harus ada tuh. Yang bisa kita cairkan. Yang keempat, nah ini nih, orang suka lupa nih, adalah cari namanya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ini sekarang gampang aja nih, kan Mel jangan jauh sama Prita ya, gitu kan. Itu ilmu yang Prita dapetin ini, masalah financial planning, kan manfaat banget kan. Iya, Om. Sekarang berapa puluh ribu orang yang sudah belajar dari Prita untuk perencanaan keuangan. Mungkin nggak 10.000, mungkin 100.000, saya nggak tahu lah, banyak banget itu. Nah, coba cari suatu ilmu semacam itu. Mau masak kek, mau ngurusin rumah kek, mau ngurusin bayi kek, whatever gitu. Kamu cari sesuatu yang berguna, yang kamu seneng, yang untuk ngerjakan tuh kamu bahagia, seneng gitu. Kayak aku nih kalau suruh ngurusin anak kecil, bukan bayi ya, kalau bayi agak bahaya. Kalau anak kecil tuh aku seneng banget, jadi cucu-cucu tuh sama aku, wah. Jadi anak-anak tuh kalau mau ninggalin cucu sama aku, aman, karena aku seneng ngurusinnya. Seneng. Nggak ada, keselnya nggak ada gitu. Ya, seneng aja gitu. Nah, kamu cari ilmu yang seperti yang seneng gitu. Oke. Dan juga jangan lupa di sana, selain ilmu, temen. Oh, temen juga, Om. Terus terang, itu harta yang besar sekali teman itu. Cari komunitas apa yang kamu cocok gitu. Harus. Dan jangan gampang marah, jangan gampang ngomel, jangan gampang gitulah.
memang nggak mudah ya. Om ini soal teman nggak gitu bagus lah, sebetulnya nggak bagus, tapi itu perlu banget lah. Jadi apa, don't do what I did, ya, cari itu. Nah, yang terakhir, nanti jangan cepet-cepet ngasih warisan ke anak. Oke. Kenapa? Kita nggak tahu umur kita berapa lama. Aku ini sekarang harus hati-hati, kenapa? Bapakku itu meninggal umur 85. Ibuku meninggal umur 89. Aku sekarang baru 67. 67 ke 85, itu berapa? Masih ada 18 tahun ke depan. Ada nggak uang aku cukup buat 18 tahun ke depan? Ya kan? Jadi, jangan cepat-cepat bagi warisan harusnya. Kita jagain. Tapi kalau mau menyediakan warisan, ambil aja asuransi jiwa. Kalau kita meninggal kan ada warisan, lumayan. Jadi sampai sekarang aku masih punya asuransi jiwa. Ya nggak gede-gede banget, tapi lumayan lah. Artinya kalau gue meninggal ada sesuatu buat anak-anak gitu. Ya, dan ini. Nah itu jadi mahal tadi ya. Pertama, sebelum umur 40, rumah harus lunas. Kalau Harus belum lunas, ganti rumah yang lebih kecil biar lunas. Yang yang kedua. kedua, jaga kesehatan. Ya, bolehlah nyoba makan macam-macam, tapi jangan kebanyakan gitu ya. Atur, olahraga juga jangan lupa, teratur. Zaman sekarang kan yang namanya lari, gowes, segalanya banyak banget. Kalau gowes kan agak mahal lah. Lari aja deh, lari kan murah tuh. Jalan apa lari itu murah banget tuh. Ya. Yang ketiga, selalu coba cari sesuatu buat investasi, apapun yang kamu bisa. Ya, investasi apapun lah ya, kamu bisa. Yang keempat, ilmu dan teman. Ilmu. Ilmu dan teman. Yang kelima, kemudian jangan cepat-cepat bagi warisan. Kalau kamu punya warisan, ambil aja asuransi jiwa. Gitu. Oke. Itu kira-kira rumus untuk mencegah Eh, kamu membuat anak kamu jadi generasi sandwich. Gitu. itu Ya. rumus memutus sandwich generation. Wah, keren banget Gitu. Ya, asik, asik. sih 5 rumus itu, alhamdulillah. Nah, Om Iwan, aku juga mau ngingetin nih, Zaf, udah banyak ternyata Om yang apa namanya bertanya nih Om. Kita cek satu-satu ya Ah, Om. Mas siap, Daud, siap. aku dipercayakan sama Allah untuk menjalani takdirnya. Mudah-mudahan lancar ya Mas Daud ya, menjalani takdir Amin, sesuai. amin. Nah, sekarang pertanyaannya ini nih Om. Banyak juga nih Om yang apa namanya bertanya ini. Ada yang bertanya gini katanya Om, gimana sih memberi pengertian ke orang tua kalau kita juga ingin prepare untuk masa depan? Mungkin ada yang orang tuanya minta-minta terus mungkin ya Om ya, nggak 1/3 mungkin lebih karena dia bertanya seperti ini. Gimana tuh Om? Oke. Gini, ya, apapun yang terjadi, hidupmu adalah tanggung jawabmu. Oke. Hidup keluargamu, istri dan anak-anakmu, tanggung jawabmu. Itu titik, nggak ada koma, nggak ada koma. Di akhirat ditanya itu, di akhirat tanya, gitu. Demikian juga orang tua kamu ditanya hal yang sama. Sekarang kalau dia ngotot minta terus sama dia, kamu ngomong terus terang aja. Kalau perlu lihat ayat-ayat atau hadis-hadis yang semacam itu, kasih tahu sama mereka, kasih lihat dengan sopan, dengan baik, tapi kasih lihat sama mereka, ingatkan mereka. Ya, semua orang kan pengen husnul khotimah, kan pengen akhir yang baik. Ya. Ya, jadi kasih tahu. Dia marah, dia nempeleng, terima, jangan ngelawan. Kasih tahu lagi. Dia marah, nyiram air, jangan marah. Kasih tahu lagi, serius. Aku ngomong kasih tahu lagi. Kenapa? Setiap kamu bersabar, itu kamu akan dapat pahala. Dan sabar itu nggak ada batasnya loh. Kalau ada batasnya berarti tidak sabar. Nah, harus cerdik. Nah, kalau bodoh bisa jadi sabarnya rusak. Harus cerdik, cari jalan untuk menyampaikan dengan baik. Ya, kadang-kadang ya kasih dalam bentuk apa? Ada video apa, ada tulisan apa, kirim. Kalau ada WA grup keluarga, sering-sering kirim gituan gitu. Biar lama pertama mereka kesel, oh gila lu mentang-mentang lu dapet duit, mentang-mentang lu kaya, ya biarin aja. Ya biarin, kirim terus aja kan lama-lama kayak ada hadis juga bilang, amalan yang terus-menerus walaupun sedikit lebih bagus daripada amalan yang besar tapi sekali-sekali. Gitu.
Jadi sama, kita kasih informasi, kita kasih sedikit-sedikit dengan sopan, halus, muka selalu senyum, ya. Hati boleh panas gitu, tapi muka sama orang tua senyum. Sama senyum, udahlah, percaya deh, gitu. Aku juga punya orang tua, kalau aku cerita tentang kondisi orang tua aku, mungkin Mel bisa nangis kali ya. Jangan deh, kalau nggak mau cerita lah, itu takdir buat aku terima aja, aku nggak mau curhat pada yang lain. Tapi sekarang yang penting kita tetap jaga bahwa kita bersabar, kita itu ikut dengan ajaran Rasulullah, ya, kita sampaikan ayatnya sama hadisnya. Begitu. Jadi Jadi akhirnya aku pengertian terus. yakin lah, oh, yang namanya orang tua, siapa sih orang tua yang nggak sayang sama anak? Pasti sayang. Pasti sayang. Kalau kita ngomongnya dengan sopan baik, akan akan masuk dah. Nggak ada tuh apa harimau aja nggak makan anaknya, gitu. Apalagi manusia, gitu. Nah, kalau manusia yang nggak perlu-perluan tuh, yang ada yang bunuh anak segala macam, itu udah bukan manusia, jangan diomongin lah, Ya, gitu. Ketemu sana apa boleh buat, gitu. Tapi ya, kalau kita anak baik, harusnya orang tua kita juga baik juga dong, ya kan? iya dong Kan pasti. orang sudah bilang urah TTS keluhur, jadi pasti ada bagian-bagian orang tua kita yang turun ke kita. Gitu. Siap. Oke, gimana lagi? Nah, lanjut Om. Ini Om, gimana sih Om cara membangun dana pensiun agar jika anak tidak menjadi sandwich gen? Gitu katanya Om. Gini ya. Jadi gini. Terima kasih udah nanya ini. Ini bagus banget pertanyaannya. Kenapa? Yang diperlukan dana pensiun atau penghasilan di hari tua. Ya kan? Beda ya Om ya? Jadi, oh, entar dulu. Nggak persis sama. Sama. Karena antara kamu perlu minum sama kamu bawa minum, itu dua hal yang berbeda. Ya. Jadi kalau kamu perlu minum, kamu lewat jalan-jalan yang ada minumannya, yang ada pancurannya, yang ada apanya, gitu. Jalan seperti itu. Tapi kalau kamu memang mau bawa minum, bukan nggak boleh, boleh aja. Jadi sama. Di hari tua nih, kayak kalau ngomong gitu, kan sekarang umur 67. Ya. Om, alhamdulillah karena punya ilmu, punya networking, Om dapat banyak kerjaan. Banyak kerjaan, disuruh ngomong di sini, suruh bantuin di sana, segala macam. Dan uangnya, angkanya lumayan gede loh. Dibanding sama teman-teman yang umur 30-an, kayaknya gedean punya Om, nah, sebagian besar. Nah, dulu, waktu Om umur 30-40, nggak mikir loh. Tidak kepikiran nanti umur 67 bisa seperti ini. Nggak pernah kepikiran. Tidak pernah Oke. kepikiran. Sekarang setelah jalan, ternyata yang namanya ilmu, yang namanya teman, itu bisa lebih hebat dari dana pensiun. Oke. Sekali lagi ya, yang namanya ilmu, yang namanya teman, bisa lebih hebat dari dana pensiun. Wah, harus Serius, catat tuh Zafran di quotes. serius. Kenapa Om? Jadi dana pensiun diperluin, tapi jangan terus kamu mati-matian sedih kalau dana pensiunnya bertumbuhnya tidak seperti yang kita harapkan. Jangan sedih, ya. Tapi kamu siapin yang lain. Jadi harus ada 3 macam tuh, Oh, ya, ada biar tiga. diversifikasi. Pertama, yang namanya investasi keuangan, mau dana pensiun, mau apapun terserah. Yang kedua, investasi harta fisik, harus ada harta fisik, apapun namanya. Yang ketiga, investasi di dalam ilmu dan pertemanan. Nah, ini 3, walaupun jumlahnya nggak hebat-hebat banget, kombinasi ketiganya bisa membantu kita mengatasi masalah susah pada saat misalkan pandemi segala macam, gitu. Harga saham sedang turun, suku bunga sedang rusak segala macam, uang inflasi, ya, kita bisa coba situ. Ya. Jadi dana pensiun tetap perlu, bukan nggak perlu, tetapi jangan mengandalkan ke dana pensiun saja. Oke. Harus ada tadi aset fisik, makanya rumah harus kita lunasin sebelum umur 40, itu aset fisik tuh. Kan nanti bisa ke rumah kita jual, pindah ke rumah yang lebih kecil lagi, dan seterusnya kan bisa tuh, jalan terus. Yang ketiga, ini yang buat Om tuh paling hebat penghasilannya. Ya. Jadi penghasilan pasif kalau punya dari dana pensiun sama harta fisik, yang ini jauh lebih gede, dia Om, jauh lebih gede. Aduh, mau ngomong juga nggak enak kan di sini kan, tapi jauh lebih gede. Gitu. Kenapa? Nah Karena Om, Om dulu nggak, hah? bisikin Om, Kenapa? bisikin.
yang lebih gede Iya, rahasia. betul. Karena dulu Om membuat beberapa hal, ya. Dikasih takdir sama Allah, dikasih apa hidayah, dikasih inspirasi untuk memulai reksadana syariah, Ya. memulai Jakarta Islamic Index, bikin asosiasi pengelola reksadana Indonesia, bikin masyarakat ekonomi syariah. Itu semua orang-orang sama jalan itu yang pernah menerima ilmu dari Om itu banyak. Nah, begitu mereka naik, itu naik, mereka panggil Om lagi. Oh, Oke. Iwan, bantuin ini lagi, bantuin terus. Itu berjalan terus. Dan akhirnya apa ya sampai sekarang alhamdulillah gitu. Apa tadinya sebelum ini sore tadi jam 4 Om ngomong juga yang datang berapa ratus yang nggak tahu deh. Itu ngomong juga untuk mempersiapkan apa kaya dan bahagia melalui suatu bisnis yang syariah gitu. Nah, gitu-gituan tuh muncul. Nah, kalau kita mau bersyukur dan mau terus berpikir, selalu merasa bahwa kita itu di Instagram Om bilang kan, ciri-ciri Hmm. orang pinter, selalu merasa tidak pinter, selalu merasa ingin tahu, selalu mencatat ide-ide, gitu. Ya. Semacam itu. Dan selalu mendengarkan dulu sebelum ngomong. Nah, kalau Anda buat begitu, Anda bisa paham kebutuhan orang. Sehingga waktu Anda ngomong, omongan Anda cocok sama kebutuhannya dia. Dia seneng, dia seneng. Gitu. Bukan Anda lebih pintar, tapi Hmm. Anda bisa memberikan sesuatu yang dia inginkan. Gitu. Ya, Oke. oke. Terus mana? Jawabannya Riani lengkap. Nasution apa? Nah, iya Om, ini pertanyaan terakhir nih dari Mbak Nasution, Riani Nasution. Bagaimana Ya. menyikapi jika saudara, namun saudara tersebut menjadi ketergantungan finansial Om ke kita katanya. Gimana tuh? Oke, jadi gini ya. Ini nggak cuma saudara, di keluarga juga ada yang gitu. Jadi ada yang suami sama istri segala macam, ya ada semacam itu. Itu memang berat. Makanya waktu kita memberikan, saya bilang tadi itu, waktu kita memberikan sepertiga, kita ngomong sama dia. Ini sepertiga ini buat bantuin apa? Gitu. Nah, kamu ini dengan uang yang aku berikan ini, kamu jadi apa? Ngapain? Ngomong sama dia. Ngomong. Dan kalau yang dia ngapain dia nggak kerjain, kita tegur lagi. Aku udah bantuin begini, kamu janji mau begitu, kok kamu nggak kerjain? Mau kerjain apa lagi? Terus sampai 3 kali, kamu rubah lagi yang lain. 3 kali kamu rubah lagi yang lain. 3 kali rubah lagi, dia nggak mau. Ya udah 9 kali. That's it. That's it. Sorry ya, bukan aku mau bantuin kamu. That's it. Gitu. Kamu yang nggak mau bantu diri kamu sendiri. Ya kan Allah menyatakan, Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau dia nggak mau mulai merubah nasibnya sendiri. Ada begitu. Allah aja itu Allah, kita manusia, tahu bayangin. Allah aja nggak begitu, gimana kita manusia. Kita kan manusia terbatas, ya. Orang makhluk lemah, makhluk yang banyak salah. Ya udah, 3 kali ganti strategi, 3 kali ganti strategi, 3 kali ganti strategi, udah nggak bisa, udah 9 kali. Oke, sorry, cari orang lain, jangan ke gua. Gitu. Nah gitu, apa Oke. boleh? Nggak bisa, Riani, udahlah. Kalau udah 9 kali dia nggak mau berubah, udah, itu udah bukan jatah Anda lagi untuk bantuin dia. Itu jatah orang yang Oke. lebih kuat dari Anda. Ya. Orang yang bisa lebih tegas, orang yang bisa lebih inspiratif daripada Anda. Nggak apa-apa. Anda sudah mencoba, udah 9 kali, dapat pahala, dapat tambahan rezeki, diberi tambahan nikmat sama Allah. Nggak usah khawatir. Jangan mikir untuk orang di mana, enggak. Anda sudah kerjakan itu. Udah 9 kali, udah titik. Habis. Gitu. Aku juga Oke. gitu, ada saudara yang kau bantu-bantu dia enak-enakan aja, begitu enakin, ya udah habis selesai titiknya, udah nggak mau lagi. Udah Oke. enak bisa tetap masih bersaudara, tetap masih silaturahmi. Kalau kadang-kadang suatu waktu minimin kue, ngirimin sekarang dia nggak apa-apa gitu ya. Tapi dia ulang tua siapa nggak apa-apa. Tapi udah nggak mau bantuin untuk kehidupannya dia. Oke, Nggak usah, Mbak Riani jangan. mudah Ya. membantu ya jawaban dari Om Ibu. Tadi udah cukup jelas. Pokoknya udah 9 kali. Kalau dia udah nggak mau berubah, sudah tinggalkan saja ya Om ya. Nah, cukup banyak tapi ini kayak waktu kita sudah terbatas nih Om. Aku cuman mau baca Ini ini banyak yang ada baru join deh.
Iya, banyak yang Gila baru banyak yang baru join banyak banget. Daud kata Iwan mohon doa dan dukungannya di usia saya yang sudah 29 tahun. Saya baru memulai kuliah dari gaji UMR setelah 11 tahun bekerja untuk kebutuhan sehari-hari dan juga ini Om apa namanya membantu orang tua. Jadi 29 tahun sandwich gen katanya Om minta dibantu sama Om Iwan, didukung, didoain biar lancar kali ya Om ya. Mas Daud semangat. Amin. Tapi gini, Mas Daud Gimana gini gimana? Mas Daud. Mas Daud ya gini ya. Memang ada pendidikan di sekolah. Ya. Aku sendiri sampai ambil S3. Karena aku memang doyan apa belajar resmi dan alhamdulillah orang tua sanggup bayarin waktu awal-awalnya gitu. Tapi ternyata ilmu kehidupan itu banyak sekali di mana-mana, Daud. Banyak sekali di mana-mana. Jangan berkecil hati kalau kamu tidak punya gelar. Jangan. Tapi kamu harus punya sifat kepribadian orang pintar. Coba baca di Instagram Om deh. Ya, ada videonya. Orang pintar. Itu kamu pegang terus lah. Kamu pegang terus. Jadi yang satu di antaranya itu setiap ada ide sendiri apa ide orang lain atau inspirasi, catat. Catat. Otak kita terbatas. Catat. Jadi Om tuh di handphone tuh suka gitu. Tengah jalan lagi mikir apa, catat dulu. Apa catat dulu? Dulu di kertas, sekarang masukin di handphone. Jadi kalau perlu apa-apa sekarang nyari. Kemarin gini apa? Gitu. Dan selalu waktu nyatet punya cara nyatet. Misalkan topik utamanya. Seperti kalau kita mau browsing itu ada topiknya apa. Kita tulis dulu di depannya. Topik-topiknya, topik utamanya, ide utamanya. Baru ceritanya. Juga kamu masukin tanggal. Kalau masuk ke tanggal, selalu urutannya tahun, bulan, tanggalnya. Jangan dibalik. Jadi waktu di sorting kelihatan tuh. Tahun, bulan, tanggal. Masuk seperti itu. Gitu. Masuk itu. Aku dulu begini apa? Gambar itu, gambar bohlam. Bulat, garis-garis-garis, bohlam. Itu kan cecerian gitu. Itu kan apa namanya ceritanya apa inspirasi gitu. Jadi kalau di catatan kertas ada gambar bohlamnya, nggak saya buang tuh, saya simpen. Berarti itu yang Sampai sekarang saya masih punya ide-ide saya waktu saya dulu masih di Lipo tahun 80-an sama waktu saya masih di Bank Papan, bahkan saya di IBM saya masih punya loh. Di IBM dulu saya pernah bikin ngerubah workspace. Demi apa? Kenapa? Itu ide pemikirannya, pola pikirnya, itu akan bisa dipakai kapanpun. Tinggal gimana cara Anda memakainya. Ya. Di dunia ini semua itu konsepnya tuh berputar di situ aja. Kalau Anda punya banyak apa elemen-elemen itu, Anda punya 1000 elemen itu, tiap ada masalah tinggal cari nih. Kira-kira elemen mana yang cocok? Gitu. Ya udah, nggak usah khawatir, ya. At the end juga orang nggak lihat ini kok nggak lihat titel, nggak lihat muka, ya. Bagaimana mereka melihat mata, mereka melihat sinar wajah, mereka melihat bagaimana omongan kamu baik apa enggak. Mereka melihat bagaimana kamu sok tahu apa kamu nggak sok tahu. Itu menyenangkan orang, dia jalan, kamu akan tambah pinter. Udahlah, tenanglah. Ya. Tenang ya Mas Daud ya, mudah-mudahan tadi bisa diterima dengan baik nih saran dari Om Iwan. Nah Om udah, kayak kita udah memasuki waktu berpisah nih Om. Nah tapi Kak April ini Om Iwan minta summary dong katanya soalnya ada notes yang tertinggal katanya Om. Jadi mungkin Siap. belum kita pamit nih sama Zafrans. Ya, oke ya. Jadi notes-nya pertama tentang bersyukur menikmati menjadi sandwich generation. Langkah pertama harus bersyukur ya bahwa Anda diberikan takdir ini, bahwa Anda yakin dengan takdir itu pasti Allah memberikan jalan. Ya, pasti diberikan peralatan. Tidak mungkin Anda diberikan sesuatu masalah yang Anda tidak akan sanggup menghadapinya. Itu nggak mungkin. Ya. Allah tuh sayang sama kita kok. Kemudian yang kedua, jangan sampai Anda ikut-ikutan kayak orang tua Anda. Okay. Anda harus punya rencana keuangan. Seberapapun sederhana rencana keuangan, Anda punya rencana. Ya, hanya sekarang saya mau alokasi gini-gini, ya, living, playing, whatever lah gitu. Boleh, nggak ada masalah. Tapi disiplin di situ, disiplin jangan pindah-pindah. Terus yang ketiga,
Anda bilang, Anda yang bisa memberikan sepertiga. Itu diajarin oleh Rasulullah. Ya, orang tua Anda mau ngomel-ngomel, siapa mau ngomel, pasti tahu. Ini dari Rasulullah, bukan saya. Saya nggak mau meninggalkan ajaran Rasulullah. Ya, karena gini, ada ayatnya juga bahwa apa yang orang tua perintahkan ikuti kecuali bila itu berlawanan sama ajaran agama Islam. Oke. Nah, yang keempat, jangan lupa masa susah bisa jadi semua orang. 10% jangan dikurangin, jangan jadi 8%, 7% jangan, tetap 10% lah, udahlah disiplin 10%. Anda masukin buat masa susah, mau nama dana darurat, mau yang namanya asuransi, mau apa terserah gitu. Dan yang terakhir, usahakan hidup hemat. Orang bilang 50% penghasilan silahkan ya. Bisa lebih kurang terserah, tapi yang penting Anda udah siap untuk hemat. Gitu. Karena itu juga di ayatnya ada tuh. Orang yang bisa hidup hemat, tidak kikir, tidak pelit, tapi juga tidak boros, tapi berada di tengah-tengah. Ayatnya menyatakan semacam itu. Itu tadi gimana menikmati. Yang kedua adalah 5 hal lagi, ya, nama Iwan Ponco kan papanya 5 gitu. Jadi 5 hal lagi gimana kalau Anda mencegah anak-anak jenis sandwich. Pertama, umur 40 itu udah harus finish tuh namanya rumah tuh. Ya, harus finish gitu. Kalau enggak kamu kena cut off time tuh. nggak dapat medali, nggak dapat apa-apa. 40 kalau rumahnya kemahalan, cari rumah yang lebih murah dikit nggak apa-apa lah gitu. Yang kedua, jaga kesehatan. Itu penting sekali. Orang sehat itu, aduh, saya sampai bilang besok hari Jumat akan ngomong tuh tentang sehat pangkal kaya tuh. Nah, sehat tuh pangkal kaya, udahlah, percaya deh, sehat tuh pangkal kaya. Yang ketiga, cari investasi yang nanti waktu kamu umur 55-60 itu bisa memberikan sesuatu sama kamu. Mau suatu penghasilan pasif atau juga bisa Anda jual untuk dapetin sesuatu. Boleh gitu. Ya, apa investasi terserah, apa yang kamu suka aja. Yang keempat, investasi di ilmu dan pertemanan. Ya. Kenapa? Ini nanti dibandingin sama yang ketiga, mungkin banyakkan ini tuh. Menolong hidup kamu di umur 50-60 ke atas. Iya, serius lah. Banyak ini. Kalau kamu baik itu, kalau kamu lagi susah, orang-orang yang tahu kamu orang baik, dengan senang hati dia bantuin. Dunia ini banyak orang baik kok. Cuma mereka hanya membantuin orang yang mereka sukai. Jangan salah. Orang baik banyak banget gitu. Tapi kalau dia nggak suka sama Anda, dia nggak akan siap Anda. Nah. Yang kelima, kamu tetap harus memberikan warisan ke anak kamu. Tapi harta kamu sekarang jangan cepet-cepet dibagikan warisan. Kita nggak tahu umur kita berapa. Jadi kalau mau nyiapin warisan, biar hidup nanti anak juga senang ketika kita meninggal, ambillah asuransi jiwa. Mau seperak, mau 2 perak, berapa terserah lah. Nggak usah pikirin angkanya. Pikirin niatnya. Niat baiknya itu memberikan sesuatu pada anak-anak Anda. Sehingga nanti kalau Anda meninggal, mereka bersyukur, aduh ini orang tua aku nih, papa aku, mama aku ini hidup dulu sederhana, ternyata sekarang menyisakan warisan buat aku. Wah, mereka bersyukur gitu. Ya. Itu